Tema pada pagi hari ini yaitu kita ambil analogi dari uang. Kenapa uang? Karena uang ada nilai. Jadi kalau kita hidup bernilai, pasti uang berharga tidak. Kalau uang 100.000 diremet, dipecah, habis itu dibuang, dapat orang diambil, sudah pasti diambil. Kenapa diambil? Karena dia berharga karena ada nilainya. Tuh. Jadi itu kalau mau seperti itu, kalau kau ada nilainya, kamu berharga, pasti kemanapun kamu nanti merantau, kemanapun kamu bersekolah, pasti orang akan bangga. Nanti kalau nggak ada nilaimu, nggak ada penghargaanmu sama sekali terhadap dirimu, daftar SMP pun susah. Daftar SMP mana? Sana. Karena tengoknya perilakumu, adabmu sehari-hari nggak baik, prestasi nggak ada, lahir nggak diterima. Jadi kalau mau hidup itu bernilai dan berharga, ada syarat yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Itu tadi ya, seperti uang tadi ya. Uang tadi dan karena bernilai berharga ya. Pertama adalah apa? Bertakwa kepada Allah, Sang Pencipta yang selalu memberi kita kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Tuh. Bertakwa. Kalau kita sudah taat kepada Allah, tahu taat itu, takwa itu ngapain? Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Tuh, bertakwa. Terus yang kedua, ilmu ini penting. Kenapa? Dari ilmulah engkau bisa mencapai prestasi-prestasi yang baik. Karena kau berilmu, punya pengetahuan, maka seandainya kau ikut kompetisi, seandainya entah cerdas cermat, entah ikut lomba-lomba yang lain, tapi karena ada pengetahuanmu, pengetahuan ada karena ada apa? Ilmu. Nah, karena ada itu berprestasi kau. Kira-kira berharga enggak? Berharga, orang bangga melihatmu, senang melihatmu. Ternyata anak itu walaupun bodoh tetapi prestasinya di luar biasa. Gitu dia. Walaupun jelek anak itu kecil, kotor, jorok, kumal, tetapi dia mau dia ikut kompetisi. Adik, sana. Itulah tadi. Dengan ilmu kita bisa menggapai semuanya. Keinginan kita, cita-cita kita. Apa cita-cita? Kalau kita punya cita-cita, makanya rajin belajar. Mau belajar apapun itu, rajin. Di rumah belajar. Supaya apa? Supaya dapat ilmu. Seandainya ada mau jadi dokter, maka dia harus rajin belajar. Seandainya mau jadi guru, maka harus belajar. Seandainya masih banyak lagi cita-cita yang lain. Tetapi kalau dia tak berilmu, maka cita-cita tersebut tak akan tercapai. Maka yang tercapai apa? Nganggur. Apa? Nganggur. Tahu kan? Itulah yang tercapai.
tambang, ada yang kerja jadi tukang cangkol, ada yang kerja jadi tukang tanam. Bukan ada yang sendiri, ada orang. Ada yang kerja jadi tukang cuci pakaian, ada yang kerja jadi tukang cuci piring. Karena kita nggak punya pengetahuan yang mumpuni untuk menggapai cita-cita tadi. Ataupun kita punya pengusaha, macam mana kita mau jadi pengusaha, kali-kali nggak tahu, tambah-tambah nggak tahu. Buka gede kalian, tetapi ada orang beli nggak tahu klaim jumlahkannya berapa, kembaliannya berapa. Bisa rupanya tercapai dengan tidak ada ini? Nggak bisa. Ngaron tadi pun bisa, kita nggak juga berlaku. Kenapa? Nggak tahu, kita nyantol. Itu yang kerja kasar aja pun kita nggak tahu ilmunya. Terakhir kita nggak kerja. Kerjanya apa terakhir? Kerjanya sudah pasti kerja yang tidak baik, seperti jual-jual bahan-bahan yang tidak baik, seperti narkoba. Kerja yang pasti merugikan, sudah pasti itu. Gak ada talentanya yang lain. Maka dari itu, mulai dari sekarang ini belajar dengan baik supaya mendapat ilmu, pengetahuan, supaya apa lagi? Supaya apa cita-citamu, keinginanmu tercapai. Mungkin kalian sekarang punya keinginan, aku pengen beli ini, beli itu. Orang tua kita nggak mampu. Tetapi kalau kita punya ilmu pengetahuan, kita bisa sukses. Apa yang kita inginkan karena kita sudah punya uang, bisa terbeli. Itu tadi. Yang pertama takwa, yang kedua ilmu, yang ketiga apa? Yang ketiga ini taat. Taat ya, tahu taat ini. Taat ini menjalankan sesuai dengan pada porsinya. Di mana ilmu tadi, terus ketakwaanmu tadi betul-betul konsisten. Itu taat tadi. Seandainya sholat 5 waktu, ya sholat tepat waktu, yang 5 waktu. Itu taat, salah satu contohnya. Terus yang keempat apa? Yang keempat adab. Al-adabul fawqul ilm. Dan adab ini lebih tinggi daripada ilmu. Hebat pun kalian menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang berprestasi karena ilmu kalian itu banyak, pengetahuan kalian yang luar biasa, tetapi kalian tak beradab, sama saja dengan kosong, nol. Makanya pakai adab yang baik, bicara dengan sopan santun yang baik. Lihat, kata-kata yang baik, kata-kata yang kotor itu nggak mesti harus dikeluarkan. Ada dia cara-caranya. Paham? Hormati orang tuamu, hormati guru-gurumu. Itu salah satu adab. Bagaimana adab kita pada orang tuamu, guru-gurumu, keluargamu? Kasih contoh adab yang lain. Tidak keras, jadi tidak untuk menjadi diri kita ternilai harus ada 4 poin. Yang pertama takwa, yang kedua ilmu, yang keempat, yang ketiga taat, yang keempat adab. Bisa diterapkan ya. Oke, jadi itu pesan Bapak pada hari ini. Mudah-mudahan dapat diterapkan dalam